Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Menuju Pulau Laut Tale dan menemukan harta karun One Piece merupakan sebuah impian besar bagi para bajak laut yang ingin mendapatkan gelar Sang Raja Bajak Laut. Tentunya itu pun yang sedang dilakukan Luffy dan anggota bajak laut topi jerami yang lain. Melihat perjalanan kelompok bajak laut topi jerami dengan membawa sebuah impian besar tentu bukan hal yang mudah untuk menemukan kebenaran tentang One Piece. Hanya ada satu cara untuk bisa menuju ke pulau terakhir atau Laut Tale, yaitu dengan mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Poneglyph. Nah, Poneglyph sendiri adalah batu berbentuk kubus yang berisikan tulisan kuno yang akan menjadi petunjuk bagi para bajak laut yang ingin mengungkap kebenaran tentang One Piece. Benda ini dikatakan lebih keras dari besi atau baja, sehingga tidak bisa dihancurkan. Kalau di dunia nyata sih, mungkin ini mirip dengan sebuah artefak. Menurut cerita Poneglyph dibagi menjadi dua jenis, yaitu Rio Poneglyph dan Road Poneglyph. Rio Poneglyph pada umumnya berisi catatan sejarah dunia, inilah yang kemudian disebut dengan Rio Poneglyph. Rio Poneglyph sendiri tidak hanya berisi tentang petunjuk atau informasi mengenai sejarah abad yang hilang atau Void Century, tetapi juga terdapat informasi penting lainnya yang ada di dunia ini, seperti keberadaan senjata kuno yang menjadi incaran banyak orang. Di sisi lain, Road Poneglyph lah yang akan memberikan sebuah petunjuk jalan menuju Laut Tale, dan jumlah Road Poneglyph sendiri ada 4 buah. Saat ini baru 3 Road Poneglyph lah yang sudah diketahui keberadaannya oleh kelompok bajak laut topi jerami. Yang pertama berada di Pulau Zou, di mana merupakan tempat tinggal para suku Ming. Yang kedua berada di Whole Cake Island, di mana merupakan wilayah kekuasaan Yonko Big Mom. Dan yang terakhir berada di Wano yang sampai saat ini belum juga ditemukan meskipun saat ini sudah memasuki Arch Wano. Nah, artinya hanya tinggal 1 Road Poneglyph yang masih menjadi misteri keberadaannya. Sebenarnya jika kita melihat kisah flashback Oden, salah satu Road Poneglyph yang dianggap hilang berasal dari Pulau Manusia Ikan, di mana Road Poneglyph tersebut berasal dari era Roger. Terungkap bahwa dalam perjalanan Roger, sebuah Road Poneglyph tersimpan di hutan Pulau Manusia Ikan, tepat di samping Rio Poneglyph yang berisi permintaan maaf Joy Boy terhadap para penghuni manusia ikan. Setelah Goldie Roger dieksekusi oleh Angkatan Laut, Shirohige kemudian mengambil alih Pulau Manusia Ikan dan menjadi salah satu wilayah yang ada di bawah kekuasaannya sampai dia tewas. Setelah Shirohige tewas dalam peristiwa Marineford, Big Mom kemudian mengambil alih Pulau Manusia Ikan. Big Mom sendiri memiliki 1 Road Poneglyph dan selama ini dia berlayar untuk mencari keberadaan Poneglyph terakhir. Jika Big Mom tidak memiliki Road Poneglyph terakhir yang dimaksud, artinya Road Poneglyph tersebut menghilang ketika Shirohige masih berkuasa. Bisa jadi Shirohige secara sembunyi-sembunyi memindahkan Road Poneglyph terakhir ke Pulau Sphinx demi melindungi Pulau Manusia Ikan dari para pemburu Poneglyph. Di masa jayanya sebelum Ninggoy, Shirohige dikenal juga sebagai rival dari Goldie Roger, di mana level kekuatan mereka berdua pun hampir setara. Hal ini pernah kita lihat bagaimana Shirohige mampu mengimbangi kekuatan armada tempur bajak laut Goldie Roger selama 3 hari 3 malam dalam cerita flashback Kozuki Oden. Sama seperti halnya Monkey D. Garp, sosok Shirohige merupakan orang yang dipercaya oleh Roger. Karena itulah Roger mempercayakan bagian terakhir dari Road Poneglyph kepada Shirohige. Nah, selain itu menariknya, Shirohige ini disebut-sebut oleh para petinggi pemerintah dunia dan juga Angkatan Laut bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan One Piece. Dan sisa-sisa dari kelompok bajak laut Shirohige pun kemungkinan besar ada yang mengetahui di mana lokasi Road Poneglyph keempat tersebut, terutama Marco. Nah, Marco sendiri pernah mengatakan bahwa dia akan melindungi Pulau Sphinx yang merupakan tempat tinggal Shirohige waktu kecil dulu. Selain itu, Pulau Sphinx yang terletak berada di New World merupakan pulau yang lokasinya sangat tersembunyi. Nekomamushi pun dulu sempat kebingungan ketika mendapatkan misi untuk mencari Marco. Bisa jadi hal ini pun ada kaitannya dengan Marco dan Izo yang ikut bergabung dengan aliansi bajak laut topi jerami di pertempuran Onigashima.
Kemunculan Marco pun di Wano sangat mengejutkan. Padahal awalnya Marco mengaku tidak bisa pergi ke Wano untuk membantu Luffy karena harus melindungi kampung halaman Shirohige. Dan Marco hanya menitipkan sebuah surat yang ternyata berisi bahwa dia akan datang terlambat. Nah, membantu dan melindungi Luffy adalah sebuah wasiat dari almarhum Mbah Shirohige kepada Marco. Oleh sebab itu, Marco mengalahkan Kaido dan Big Mom mungkin menjadi salah satu motivasi Marco untuk ikut dalam perang di Onigashima. Tapi bisa jadi Marco sebenarnya memiliki maksud lain mengapa dia kemudian mau ikut terlibat di sana. Lalu, kira-kira apa alasan lain tersebut? Bisa jadi Marco adalah orang yang akan menuntun Luffy dan topi jerami menuju Road Poneglyph terakhir. Kemudian, Kurohige juga dicurigai memiliki Road Poneglyph yang terakhir. Seperti yang kita ketahui, setelah kematian Shirohige, bajak laut Kurohige pergi ke berbagai wilayah yang dahulunya menjadi wilayah kekuasaan Yonko Shirohige untuk mengambil alih wilayah tersebut. Kemudian kita juga tahu bahwa Kurohige sempat berada di kapal yang sama dengan Shirohige. Yang mana kemungkinan dia pun memiliki informasi penting di mana keberadaan Road Poneglyph tersebut. Hal yang membuat ini semakin kuat adalah ketika pernah ada momen di mana Kurohige pernah mengatakan bahwa sudah saatnya mulai bergerak dan lebih tepatnya ketika Arch Reverie di mana ketika itu Kurohige menawarkan kepada Moria untuk menjadi anak buahnya. Memang sih menjadi seorang Yonko dengan kekuatan di atas rata-rata bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Angkatan laut pun tak berani membuat masalah dengan seorang Yonko tanpa persiapan yang matang. Hal ini pun pernah kita lihat di mana seorang Akagami no Seng mampu menghentikan sebuah peperangan besar dan memerintah seorang Sengoku yang merupakan Fleet Admiral ketika itu. Nah, sosok Akagami no Seng sendiri juga dicurigai menjadi karakter kunci menuju Pulau Laugtail. Rasanya cukup masuk akal juga jika kemudian Seng menjadi sosok yang melindungi Road Poneglyph terakhir di sebuah tempat tersembunyi. Ya, meskipun Seng ketika itu tidak ikut ke Laugtail karena menemani Buggy yang tiba-tiba sakit, sebenarnya sih Seng bisa saja pergi ke Laugtail, mengingat banyak informasi yang dia ketahui. Momen di mana Roger memberikan topi jeraminya kepada Seng bisa menjadi kunci bahwa Roger berharap suatu saat Seng dapat mewariskan tekadnya. Namun apa yang diharapkan oleh Roger tidak dapat dilakukan oleh Seng. Sehingga Seng pun meneruskan kepada Luffy dan Seng akan menjaga Poneglyph terakhir dan kemudian memberikannya kepada Luffy ketika waktunya yang tepat. Atau justru Seng tidak akan memberikan kepada siapapun mengingat jika dilihat dari gerak-geriknya bertemu dengan Gorosei. Seng ini tampaknya lebih tertarik dengan keseimbangan dunia One Piece. Tentu kita semua tahu jika ada bajak laut yang menemukan One Piece dan mengetahui tentang abad kekosongan pertempuran besar antara bajak laut dan pemerintah dunia pun akan terjadi, di mana hal ini pernah dikatakan oleh Shirohige ketika pertempuran besar Marineford. Nah, oleh sebab itu, tujuan utama Seng selama ini kemungkinan menjaga kestabilan dunia One Piece. Nah, itu tadi merupakan letak Road Poneglyph terakhir dan bagaimana menurut nakama semua? Mungkinkah Seng adalah kunci terakhir untuk menuju Laugtail? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!